Halo sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abri dalam rangka untuk mengetahui tips ampuh bagaimana cara memulai bisnis kos-kosan dari nol. Atau Anda bagi pemula bisa mengikuti lagi channel kami. Oke. Sebelum memulai jangan lupa like, subscribe dan komen untuk kemajuan channel kami. Oke. Dan jika ini bermanfaat jangan lupa share ke teman-teman lain. Oke, yang pertama saudara-saudara, pertama adalah carilah lokasi di kawasan yang ramai penduduk. Kenapa? Karena dengan lokasi yang strategis ini Anda tidak perlu lagi untuk bersusah-susah nantinya untuk mencari pasar, utamanya bagi Anda pemula dalam bisnis kos-kosan. Oke, kemudian yang kedua adalah bagaimana bandingkan harga tanah atau lokasi yang Anda akan beli atau Anda akan sewa dalam membangun kos-kosan dengan tanah yang ada di sekitarnya. Kenapa sahabat? Hal ini penting adalah untuk kemudahan Anda dalam menentukan berapa harga tanah maupun harga bangunan yang Anda akan beli nantinya. Oke, yang kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana konsep dan sasaran dari konsumen yang Anda akan dapatkan nantinya, seperti itu. Oke. Yang pertama konsepnya adalah mulai dari tampilan dari bangunan itu sendiri, kemudian konsep berikutnya adalah sasarannya baik dari mahasiswa, karyawan maupun karyawati. Konsepnya itu bisa jadi konsepnya mungkin kos eksklusif atau sasarannya bisa ambil dari golongan menengah ke bawah. Itu tergantung dari sahabat-sahabat semua. Kemudian yang keempat, lakukan survei. Nah, lakukan survei ini bersama dengan poin yang kedua tadi. Namun kondisi lakukan survei di sini adalah bagaimana Anda bisa mensurvei berapa sih harga sewa kos-kosan atau harga sewa satu kamar, seperti itu. Nah, itu Anda bisa bandingkan dengan para kos-kosan yang sudah ada di sekitarnya. Nah, tapi ini akan susah bagi Anda yang akan memulai kos-kosan namun di area Anda atau sekitar Anda itu belum ada kos-kosan. Jadi Anda juga akan susah dalam mencari pasar apabila Anda masih pemula. Oke. Kemudian yang kelima adalah prediksi perkembangan lokasi itu untuk masa depan. Misalnya cari tahu dulu kondisi sekitar, apakah suatu saat akan dibangun mall atau rumah sakit atau tempat-tempat umum lainnya, kampus misalnya, atau seperti itu, sehingga kedepannya kos-kosan yang Anda sudah bangun itu bisa berkembang dan tetap akan ramai penyewa, seperti itu. Oke, kemudian yang kelima saudara, pastikan lokasi tersebut sangat strategis. Nah, ini seperti yang pertama tadi, bahwa pemilihan lokasi memang sangat penting dalam penentuan sebuah lokasi untuk bisnis kos-kosan. Kemudian yang keenam adalah buatlah DNA fasad kamar yang menarik. Kenapa? Karena bagi Anda yang baru memulai kos-kosan, yang pertama konsumen Anda lihat adalah tampilan depan. Jika tampilan depan sudah sangat kumuh, tidak menjanjikan, tidak membuat kenyamanan, para konsumen maupun penyewa otomatis dari awal sudah enak, seperti itu. Oke. Kemudian yang ketujuh adalah berikan fasilitas tambahan. Nah, untuk satu ini adalah salah satu strategi market jika Anda ingin bersaing dengan kos-kosan yang sudah ada di sekitar Anda. Oke, sahabat. Kenapa ini sangat penting? Karena dengan adanya fasilitas tambahan ini Anda bisa meningkatkan harga sewa kamar Anda. Contoh, misalnya Anda menyiapkan spring bed, Anda menyiapkan meja belajar, Anda menyiapkan lemari, Anda menyiapkan kipas ataupun AC,
Kemudian Anda menyiapkan misalnya kulkas mini kulkas, sehingga orang penyewa kamar tidak mesti harus menggunakan kulkas bersama-sama. Kenapa hal ini penting? Karena privasi dari setiap konsumen itu berbeda-beda. Ada yang makanannya misalnya nggak mau disimpan di kulkas umum, takutnya diambil orang atau penghuni lainnya, itu tertukar. Potensi tertukar itu kemungkinan sangat besar, sehingga jika menyiapkan kulkas mini, nah itu sebenarnya di masing-masing tiap kamar sebagai fasilitas tambahan. Yang kemudian yang tidak kalah penting adalah wifi. Nah ini bagi Anda karyawati maupun mahasiswa, wifi ini sangat penting karena dapat dengan di era teknologi sekarang ini, gadget, TV maupun perangkat elektronik lainnya sangat menggunakan wifi, dan dampak media sosial sekarang ya, semua mahasiswa maupun konsumen maupun karyawan yang ada di kosan Anda itu pasti sangat membutuhkan wifi, sangat terpenting. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah TV. Nah ini TV juga sangat penting, namun tidak terlalu sangat penting dari wifi. Kenapa? Karena TV ini sekarang sudah bisa diakses di gadget, tapi tidak ada salahnya Anda menyiapkan TV sebagai fasilitas tambahan. Kemudian yang terakhir adalah water heater. Nah, water heater ini digunakan sebagai pemanas air untuk ruangan saat konsumen Anda mandi. Kenapa ini penting? Karena bagi pekerja maupun mahasiswa itu terkadang pulangnya malam atau sore, sehingga sangat gerah atau apa, sehingga untuk mereka memanjakan diri ya kadang harus mandi dengan air hangat seperti itu. Dengan adanya water heater, harga servis Anda pasti akan lebih tinggi dibanding yang lain, dan akan pasti sangat menarik dan menguntungkan seperti itu. Oke, kemudian pastikan ketersediaan sumber daya air dan sumber daya listrik. Nah, poin ke-8 ini sangat penting. Kenapa? Karena hampir semua manusia atau makhluk hidup itu membutuhkan air sebetulnya. Jika tidak ada air ataupun airnya tidak baik, otomatis ini juga akan menjadi pertimbangan konsumen untuk menyewa di tempat Anda. Kemudian listrik. Nah, listrik ini sangat penting karena sangat digunakan untuk penerangan maupun alat-alat elektronik yang ada di dalam kos-kosan Anda. Oke. Kemudian yang terakhir adalah yang ke-9. Oke. Kemudian lakukan promosi. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Setelah Anda membangun kos-kosan, bagaimana Anda selain kalau sudah banyak kos-kosan di sekitar Anda, hal-hal yang pertama yang penting adalah promosi. Promosi ini dapat dilakukan di berbagai media sosial. Dengan era teknologi sekarang, Anda bisa menggunakan Instagram, Facebook maupun di marketplace. Nah, marketplace dengan kerjasama dengan Facebook ya pastinya. Oke sahabat, sekian mungkin tips saya. Ada 9 tips dalam bagi Anda yang ingin membangun kos-kosan dari pemula. Oke, jangan lupa like dan subscribe untuk kemajuan channel.